Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini tanggal 25 Juli 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu bersama saya dipelihara, dijaga, dilindungi. Oh, bahagia kita bersama Yesus, karena di dalam Dia ada jaminan yang sempurna. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian Upahmu Besar di Surga. Karena sebentar kita membaca berurutan kitab Wahyu pasal 18. Oh, puji Tuhan, senang sekali kita sudah baca di kitab Wahyu pasal 18 berurutan. Kemarin kita baca ayat 1 sampai 8. Sekarang kita baca ayat 9 sampai 20 tentang hancurnya Babel, dunia akan hancur. Tapi dikatakan sini, bersukacitalah atas dia, hai sorga. Upah besar kita di sorga. Asal kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Yesus, sekali Yesus, selama-lamanya kita bersama Yesus. Karena di dalam Dia ada janji yang sempurna. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tinggal setia, amin, haleluya, sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat camar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, sampai kita setia di langkah yang terakhir, berjumpa dengan Yesus, amin, haleluya. Upah kita besar di surga, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku, amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga dan kita bersyukur kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu bersama dipelihara sama Tuhan. Sebelum kita berbaring tidur Jumat malam ini 25 Juli 2025, berjalan bersama Yesus. Ada perkara besar dan janji Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai 20 dikatakan, bersukacitalah atas dia, hai surga. Bersukacita atas dia apa? Karena dunia sudah dihancurkan. Dunia terima hukuman, tapi bagi kita
punya tempat di surga. Bangga kita. Dan janji Tuhan 1 Petrus pasal pertama ayat 4 dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai 20. Oh, berurutan. Kemarin Wahyu pasal 19 ayat 1 sampai 8. Sekarang kita membaca dari ayat 9. Oh, terpujilah nama Tuhan. Biar kita setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Kemarin kita bicara tentang jatuhnya Babel. Ini berikutnya ayat 9. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup di dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Coba nih, raja di bumi, semua bangsa orang-orang yang fasik, yang hidupnya di dalam kedagingannya, yang hidupnya bumi, dikatakan raja-raja di bumi, semua pemimpin-pemimpin, semua orang-orang yang hanya memimpin dunia dan berbuat cabul penuh dengan dosa, nanti dia menangis meratap akan melihat hukuman Tuhan yang tidak bisa ditandingi, yang tidak bisa di stop, saudara. Ayat yang ke-10, mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka-celaka engkau, kota yang besar. Babel, kota yang kuat. Sebab dalam satu jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Hancur. Dunia akan hancur. Tapi besar upah di surga buat Bapak Ibu bersama saya yang setia ikuti. Ini dunia akan hancur. Dunia akan lenyap, saudara. Ayat 11, dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lain lagi yang membeli barang-barang mereka. Semua banyak orang pebisnis pengusaha akan susah, akan meratap, melarat, saudara. Karena semua bisnis sudah stop. No business. Tidak ada bisnis lagi. Tuhan akan berhentikan semuanya. Dan mereka binasa. Terima hukuman. Ada hukum tabur tuai. Dulu menabur kedagingan, menabur dosa, akan diakhiri dengan hukuman. Ayat 12, barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dan lenan halus, dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, berbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, berbagai jenis barang dari gading, berbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi, dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda, kereta, budak, dan bahkan nyawa manusia. Coba, semua jenis bisnis habis lenyap, semua akan selesai, saudara. Ya, tidak ada lagi. Ya, dan mereka akan berkata, sudah lenyap buah-buahan yang diingini hatimu, dan segala mewah dan indah telah hilang daripadamu dan tidak akan ditemukan lagi. Sudah nggak ada, no business, stop, dunia akan lenyap. Sudah waktunya mereka yang mewah-mewah, berfoya-foya, hura-hura, yang hidupnya main dengan dosa akan berhenti dan mereka meratap, menangis, saudara. Ya, ayat 15. Mereka yang memperdagangkan barang-barang itu yang telah menjadi kaya oleh dia akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya dan sambil menangis dan meratap. Orang kaya habis, nggak ada lagi orang kaya nanti, saudara. Habis, selesai. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan Yesus akan menikmati hidup yang kekal di surga. Untuk itu mari, selagi kita hidup, Bapak Ibu bisa kirim ini firman-firman kepada banyak jiwa-jiwa. Supaya mereka bertobat selagi waktu kasih karunia Tuhan masih ada. Mari bertobat. Jangan hidup di dalam kemewaan dunia. Tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Kalau bagi orang-orang kaya-kaya banyak berkat, silakan bagi-bagi dari sekarang. Bagi-bagi berkat. Jangan hidup egois. Orang kaya mati tidak dibawa itu kekayaannya. Tapi orang kaya rohani ada upah besar di surga. Ayat 16, mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian dan halus dan kain ungu dan kain kirmisi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam satu jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Gak ada lagi konglomerat, gak ada orang kaya menyimpan harta di Swiss, menyimpan harta di dunia, semua akan habis, lenyap, saudara. Tidak ada satu yang ketinggalan, semuanya akan selesai, saudara. Ayat 17.
dan setiap nakoda dan pelayar dan anak-anak kapal dan semua orang mata pencarinya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya, katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Mereka menangis dan meratap. Dan mereka berkata, dia bilang, katanya, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa semua, habis. Ya, orang kaya-kaya yang konglomerat, ya, yang hebat-hebat secara manusia, mereka semua akan selesai. Mereka akan terima hukuman. Tapi bagi orang cinta Tuhan, ayat 20 yang terakhir, bersukacitalah atas dia, hai sorga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu, karena kita. Kenapa? Yesus cinta kita semua. Tuhan menjadikan kita berharga, kita dijadikan mulia, kita dijadikan biji mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita setia sama Tuhan, hidup berpegang kepada firman Allah. Kita mencari SOP surga. SOP surga ada di dalam Alkitab. Itulah firman Tuhan. Biar kita setia, kita mencinta Tuhan, kita sungguh-sungguh firman Allah selalu kita dengar. Mumpung Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, Tuhan berikan kita sehat. Mari, jangan pernah lalai dalam hidup ini. Selagi Tuhan berikan kita sehat, kita mau hidup untuk Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, pergunakan kesempatan untuk Tuhan. Selagi Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, bagi-bagi berkat untuk pekerjaan Tuhan, bagi berkat untuk hamba Tuhan. Yang penting hidup bahagia, yang penting hidup punya Yesus, daripada punya dunia tapi binasa, tapi punya Yesus mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Upamu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau dan aku, kita semua setia sampai di ujung jalanmu, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Bapak Ibu berbareng tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Bersukacitalah atas dia, hai surga. Mari kita mencari perkara surgawi. Jangan mencari perkara yang fana di dunia ini. Carilah Tuhan Yesus. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Janji Tuhan yang kekal akan diberikan kepada kita menjadi domba-domba Kristus yang hidup taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.